Kasihan banget pemerintah, masyarakat, ormas, mahasiswa yang mengkampanyekan toleransi ternyata wakil rakyatnya aja ternyata rasis. Warga Sunda di mana-mana, jadi saya menghimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf ya kepada masyarakat Sunda di Nusantara ini. Saya sedang susun juga semua laporan-laporan, semua sedang saya susun untuk saya laporkan balik. Gitu, pencemaran. Karena etika, justru saya menjalankan etika. Etikanya adalah kalau ada pengaduan masyarakat, ya kita harus bela. Saya menjalankan etika, menjalankan undang-undang. Cariin guru bahasa Sunda, suruh Pak Arteria Dahlan itu les bahasa Sunda dari dasar supaya dia tidak takut orang ngomong bahasa Sunda. Jadi saya menyesalkan statement dari Pak Arteria Dahlan terkait masalah bahasa ya, yang sudah ada ratusan tahun, ribuan tahun menjadi kekayaan Nusantara ini. Kalau tidak nyaman, tinggal disampaikan, sederhana itu. Tapi kalau bentuknya meminta untuk diberhentikan jabatan, menurut saya terlalu berlebih. Ada Kajati, Pak, yang dalam rapat itu pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut ngomong apa dan sebagainya. Kasihan banget. Gawat, PA212 tak terima dengan perkataan Arteria Dahlan. Novel Bamukmin bakal lapor ke polisi. Gawat, Persatuan Alumni 212 merasa tersinggung dengan pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan. Bahkan PA212 bakal melapor Arteria ke polisi lewat pasal Undang-Undang ITE. Hal ini diterangkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bamukmin. Novel mengaku pihaknya juga tak terima dengan pernyataan Arteria Dahlan. Pasalnya PA212 juga terdapat di Jawa Barat dan Banten yang merupakan orang Sunda Tulen. PA212 tentu juga sangat tersinggung karena PA212 di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Banten juga ada. Kata Novel dihubungi Pojok 1 Kamis 20 Januari. Karena itu, kata Novel Bamukmin, pihaknya berencana akan melaporkan Arteria Dahlan ke polisi. Namun Novel belum membeberkan secara detail kapan laporan terhadap politisi PD Perjuangan itu dilayangkan. PA212 Jabar dan Banten bisa juga melaporkan ke polisi Arteria Dahlan. Begitulah katanya. Novel menilai ulah politisi PD Perjuangan itu sudah masuk ke ranah hukum dan diduga bisa dipersangkakan Undang-Undang ITE. Bisa masuk ke ranah hukum pasal 45 KUHP, contoh pasal 28 nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang ITE. Kata dia, anggota DPR RI dari fraksi PDIP Arteria Dahlan dilaporkan ke Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan rasial terhadap suku Sunda. Arteria Dahlan juga menyatakan akan memenuhi panggilan Polda Jawa Barat untuk memberikan keterangan terkait polemik pernyataannya yang menyangkut bahasa Sunda. Saya pasti patuh datang jika dipanggil pihak kepolisian. Orang kemarin sama kasus rindu saja saya patuh, kata Arteria Dahlan di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis 20 Januari dilansir INYOS. Kendati demikian, dia mengaku belum mendengar secara langsung laporan yang dilayangkan masyarakat adat Sunda tersebut. Belum ada dan saya juga belum tahu, ujar Arteria Dahlan. Sebelumnya, Majelis Adat Sunda melaporkan Arteria Dahlan ke Polda Jawa Barat Kamis 20 Januari. Dalam pelaporan itu, Majelis Adat Sunda juga didampingi perwakilan adat Minangkabau dan sejumlah komunitas adat Kesundaan. Pupuhu Agung Dewan Karatuan Majelis Adat Sunda Ari Mulia Subagja Hussein mengatakan, laporan polisi itu berkaitan dengan pernyataan Arteria Dahlan yang dinilai telah menyinggung dan melukai masyarakat Sunda. Kami hari ini melaporkan saudara Arteria Dahlan, anggota DPR RI, yang telah menyatakan dalam berita yang viral di YouTube dan media sosial, meminta penjabat kepala Kejaksaan Tinggi yang berbicara dalam rapat menggunakan bahasa Sunda, ujar Ari. Majelis Adat sudah memastikan tidak akan mencabut laporan polisi terhadap Arteria Dahlan. Kendati politisi PDIP tersebut sudah meminta maaf. Proses hukum atas kasus ini harus dilanjutkan sebagai pelajaran bagi anggota DPR RI dan siapapun agar hati-hati dalam bertindak, bersikap, dan melontarkan pernyataan. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan. Dia menyatakan, proses hukum harus dilanjutkan untuk membuat efek jerah dan Arteria Dahlan tak
tak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Selain melanjutkan proses hukum, ujar Arya Mulia Subagja, Majelis Adat Sunda juga menunggu sanksi DPP PDIP yang akan dijatuhkan kepada Arteria Dahlan. Pernyataan politikus Partai Demokrat Indonesia Perjuangan Arteria Dahlan yang menyinggung bahasa Sunda menuai kecaman dari publik, khususnya masyarakat Jawa Barat atau Sunda. Arteria Dahlan meminta agar Jaksa Agung mencopot jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi yang menggunakan bahasa Sunda. Lantaran pernyataan itulah Arteria Dahlan menuai banyak kecaman baik masyarakat hingga tokoh-tokoh. Salah seorang yang turut bersuara soal pernyataan Arteria Dahlan tersebut yaitu petinggi dari Sunda Empire, Raden Rangga Sasana alias Lord Rangga. Lord Rangga bahkan datang langsung ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendatangi Arteria Dahlan pada Kamis 20 Januari 2022. Dengan mengenakan baret, Rangga mengaku ingin mengingatkan Arteria Dahlan dan anggota dewan lainnya soal sopan santun. Rangga menyatakan ucapan Arteria Dahlan sudah melanggar kebinekaan karena berbicara menggunakan bahasa daerah merupakan bagian dari Pancasila. Meski begitu, ia mengaku niatnya itu dihalangi petugas jaga DPR RI karena harus membawa surat permohonan audiensi dan harus memenuhi protokol kesehatan gedung DPR RI. Terkait hal itu, ia bakal menyiapkan persyaratan agar bisa segera berkomunikasi dengan Arteria Dahlan. Sebelumnya Arteria Dahlan pun telah meminta maaf dan mengaku dirinya tidak bermaksud merendahkan atau mendiskreditkan suku Sunda. Jadi sehubungan dengan pernyataan saya dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Jaksa Agung, pertama saya ingin sampaikan saya tidak ada niat, tidak ada maksud, tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan, untuk merendahkan keluarga kami dari suku Sunda, mendiskreditkan bahasa Sunda dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya, kata Arteria Dahlan.